Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi jalan nafas. Jalan nafas pada manusia terdiri dari dua jalan, yaitu hidung yang menuju nasofaring dan mulut yang menuju orofaring, yang dipisahkan oleh palatum pada bagian anteriornya, tetapi kemudian bergabung di bagian posterior dalam faring. Faring berbentuk seperti huruf U, dengan struktur fibromuskular yang memanjang dari dasar tengkorak menuju kartilago krikoid pada jalan masuk ke esofagus. Bagian depannya terbuka ke dalam rongga hidung, mulut, laring, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring dipisahkan dari orofaring oleh garis imajinasi mengarah ke posterior. Pada dasar lidah, epiglotis memisahkan orofaring dari laringofaring. Epiglotis mencegah terjadinya aspirasi dengan menutup glotis, gerbang laring, pada saat menelan. Laring adalah suatu rangka kartilago yang diikat oleh ligamen dan otot. Laring disusun oleh 9 kartilago, yaitu tiroid, krikoid, epiglotis, dan arytenoid, coriculata, dan cuneiform. Saraf sensoris dari saluran nafas atas berasal dari saraf kranial, membran mukosa dari hidung bagian anterior dipersarafi oleh divisi optalmik V1, saraf trigeminal, dan di bagian posterior oleh divisi maksila V2, saraf splenopalatina. Saraf palatinus mendapat serabut saraf sensori dari saraf trigeminus untuk mempersarafi permukaan superior dan inferior dari palatum mole dan palatum durum. Saraf lingual dan saraf glosofaringeal untuk sensasi umum pada 2/3 bagian anterior dan 1/3 bagian posterior lidah. Cabang dari saraf facialis dan saraf glosofaringeal untuk sensasi rasa di daerah tersebut. Saraf glosofaringeal juga mempersarafi atap dari faring, tonsil, dan bagian dalam palatum mole. Saraf vagus untuk sensasi jalan nafas di bawah epiglotis. Saraf laringeal superior yang merupakan cabang dari saraf vagus dibagi menjadi saraf laryngeus eksternal yang bersifat motoris dan saraf laryngeus internal yang bersifat sensoris untuk laring antara epiglotis dan pita suara. Cabang vagus yang lainnya yaitu saraf laringeal rekuren mempersarafi laring di bawah pita suara dan trakea. Otot laring dipersarafi oleh saraf laringeal rekuren dengan pengecualian otot krikotiroid yang dipersarafi oleh saraf laringeal eksterna. Otot krikotiroid posterior mengabduksi pita suara, seraya otot arytenoid lateral adalah aduktor utama. Fonasi merupakan kerja yang simultan dari beberapa otot laring. Kerusakan saraf motoris yang mempersarafi laring menyebabkan gangguan bicara. Gangguan persarafan unilateral dari otot krikotiroid menyebabkan gangguan klinis. Kelumpuhan bilateral dari saraf laringeal superior bisa menyebabkan suara serak atau suara lemah, tetapi tidak membahayakan kontrol jalan nafas. Paralisis unilateral dan dari saraf laringeal rekuren menyebabkan paralisis dari pita suara ipsilateral, yang menyebabkan kemunduran dari kualitas suara. Pada saraf laringeal superior yang intak, kerusakan akut saraf laringeal rekuren bilateral dapat menyebabkan stridor dan distres pernapasan karena masih adanya tekanan dari otot krikotiroid. Jarang terdapat masalah jalan napas pada kerusakan kronis saraf laringeal rekuren bilateral karena adanya mekanisme kompensasi seperti atrofi dari otot laringeal. Kerusakan bilateral dari saraf vagus mempengaruhi kedua saraf laringeal rekuren dan superior. Jadi, denervasi vagus bilateral menyebabkan pita suara flasid dan misposisi, mirip seperti setelah pemberian suksinilkolin.
Pasokan darah untuk laring berasal dari cabang arteri tiroidea. Arteri krikotinoid berasal dari arteri tiroidea superior itu sendiri, cabang pertama dari arteri karotis eksterna, dan menyilang pada membran krikotiroid bagian atas yang menunjang dari kartilago krikoid ke kartilago tiroid. Arteri tiroidea superior ditemukan sepanjang tepi lateral dari membran krikotiroid. Ketika merencanakan krikotirotomi, anatomi dari arteri krikoid dan arteri tiroid harus dipertimbangkan. Teknik paling baik adalah untuk tetap pada garis tengah antara kartilago, krikoid, dan tiroid. Jalan nafas merupakan salah satu komponen agar oksigen dapat bermanfaat untuk sel tubuh. Tujuan pengelolaan jalan nafas agar jalan nafas bebas dari sumbatan dan udara dapat keluar masuk tanpa hambatan. Penyebab gangguan pada jalan nafas yaitu benda asing yang masuk ke jalan nafas atau jatuhnya pangkal lidah yang menutup jalan nafas. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat gerak nafas atau pengembangan dada, mendengar suara nafas, dan meraba aliran nafas. Ini merupakan pemeriksaan fisik jalan nafas. Ada Mons, Lemon, Rhodes, dan Short. Tapi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Lemon. Lemon atau kepanjangan dari Look Externally, Evaluated the 332 Rule, Malampati, Obstruction, dan Neck Mobility. Pada Look Externally, yang dievaluasi adalah dengan melihat seluruh bagian wajah. Apakah ada hal-hal yang dapat menyebabkan kemungkinan sulit ventilasi maupun intubasi seperti trauma pada wajah, lidah yang besar, protrusi gigi, leher pendek, atau mandibula kecil. Pada evaluasi 332, langkah ini merupakan gabungan dari buka mulut dan ukuran mandibula terhadap posisi laring. Normalnya 65 mm, namun bila kurang dari 60 mm kemungkinan sulit untuk dilakukan intubasi. Evaluasi buka mulut juga penting. Pasien normal bisa membuka mulutnya dengan jarak 3 jari antara gigi seri. Jarak tiromental dipresentasikan dengan 3 jari pasien antara ujung mentum tulang hyoid dan 2 jari antara tulang hyoid dan taktik tiroid dalam aturan 332 di mana angka 3 yang pertama adalah kecukupan akses oral, angka 3 yang kedua adalah kapasitas ruang mandibula untuk memuat lidah ketika laryngoskopi, kurang atau lebih dari 3 jari dapat dikaitkan dengan peningkatan kesulitan. Angka 2 yang terakhir mengidentifikasi letak laring yang berkaitan dengan dasar lidah. Bila lebih dari 2 jari, maka letak laring lebih jauh dari dasar lidah, sehingga mungkin menyulitkan dalam hal visualisasi glotis. Selanjutnya Malampati Score. Skor Malampati atau klasifikasi Malampati adalah sistem skor medis yang digunakan di bidang anestesiologi untuk menentukan level kesulitan dan bisa menimbulkan resiko pada intubasi pasien yang sedang menjalani proses pembedahan. Hasil menentukan tingkat yang dibedakan dari 1 sampai 4. Kelas 1 mengindikasikan seorang pasien yang seharusnya lebih mudah diintubasi. Tingkat tertinggi kelas 4 ditujukan pada pasien dengan risiko tinggi, komplikasi, di mana klasifikasi Malampati ditentukan oleh pengamatan visual dari rongga mulut. Malampati 1 yaitu palatum mole, uvula, dinding posterior orofaring, dan pilar tonsil. Malampati 2 yaitu palatum mole, sebagian uvula, dinding posterior uvula. Malampati 3 yaitu palatum mole, dasar uvula. Malampati 4 yaitu palatum durum saja. Dalam sistem klasifikasi dari kelas 1 dan 2 umumnya mudah diintubasi, sedangkan 3 dan 4 terkadang sulit. Selain sistem klasifikasi Malampati, temuan fisik lainnya telah terbukti menjadi prediktor yang baik dari kesulitan napas. Faktor lain yang digunakan untuk memprediksi kesulitan intubasi antara lain lidah bedah, gerak sendi temporomandibular terbatas, mandibular yang menonjol, maksila atau gigi depan yang menonjol,
mobilitas leher terbatas, sindrom congenital Klippel-Feil, Pierre Robin, Tracer Collins, dan masih banyak lagi, dimana pada kelas 1 dan 2 dianggap mudah, kelas 3 dan 4 dianggap sulit. Selanjutnya obstruction. Pada bagian adanya pertanda kesulitan jalan nafas harus selalu kita pertimbangkan sebagai akibat adanya obstruksi pada jalan nafas. Tingkatan tanda utama adanya obstruksi adalah yaitu muffled voice atau hot potato voice, adanya kesulitan menelan ludah karena nyeri atau obstruksi, dan adanya stridor. Selanjutnya neck mobility. Keterbatasan mobilisasi leher harus dipertimbangkan sebagai suatu kesulitan dalam intubasi. Mobilisasi leher dapat dinilai dengan ekstensi sendi atlanto-occipital, yaitu posisi leher fleksi dengan menyuruh pasien memfleksikan kepalanya, kemudian mengangkat mukanya, seperti pada slide. Hal ini untuk menguji ekstensi daripada sendi atlanto-occipital. Aksis oral, faring, dan laring menjadi satu garis lurus dikenal dengan posisi magil. Nilai normalnya adalah 35 derajat. Ada tanda klinis dari jalan nafas yang terganggu. Ada 3 pilar dari manajemen airway, yaitu patensi, proteksi terhadap aspirasi dan ventilasi, dan oksigenasi yang adekuat. Pertama, patensi. Bisa terjadi stridor saat inspirasi, snoring akibat obstruksi paring yang biasanya oleh lidah, bisa dimanajemen dengan triple airway maneuver, gargling karena sekresi atau cairan yang bisa dimanajemen dengan suction, drooling pada epiglottitis, hoarseness karena udem laring atau paralisis pita suara, pergerakan dinding dada paradoks, dan tarikan trakea. Selanjutnya, proteksi jalan nafas. Bisa dilihat apakah ada darah dalam jalan nafas atas, pus pada jalan nafas atas, muntah persisten, kehilangan refleks protektif jalan nafas, dimana secara definitif dengan intubasi. Oksigen dan ventilasi, misalnya pada bisa dilihat cyanosis, pernapasan yang cepat dan dangkal, penggunaan otot pernapasan tambahan, dan nafas paradoksal, dimana bisa dimanajemen dengan bebaskan jalan nafas, yaitu berikan fraksi oksigen lebih tinggi dengan bantuan ventilasi, misalnya valve Bagmas untuk definitive airway. Ini merupakan manajemen jalan nafas terganggu, misalnya bisa digunakan suction, NPA, OPA, ventilasi bag valve mask, intubasi endotracheal, intubasi rapid sequence, pemasangan laring yang lemas, metode invasif atau tracheostomy, krikotiroidektomi. Ini merupakan bag valve mask. Ini merupakan video dari pemasangan ETT atau endotracheal tube. Jadi pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Pertama, preoksidasi dulu pasiennya dengan lalu buka mulutnya untuk memasukkan laryngoskopi. Lalu perhatikan dan lihat epiglottisnya. Lalu tekan ke bawah laryngoskopnya dengan sudut 45 derajat. Nah, lalu kita perhatikan ada vocal cords. Lalu pasang endotracheal tube-nya. Dengan jarak antara 22 sampai 23 cm. Lalu cabut laryngoskopnya. Nah, pasang bagging mask-nya.
kita mengkonfirmasi ETT-nya dengan stetoskopnya dengan pada 4 bagian dari dada. Nah, apabila menurut kita belum sesuai, kita bisa remove ETT-nya dan kita bisa memasang ulang lagi. Setelah kita melakukan hal itu, kita bisa melihat lagi kembali, lalu setelah selesai kita bisa memfiksasi ETT-nya dan bisa ventilasi pasiennya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai manajemen jalan nafas, semoga bermanfaat.